Anak yang sangat patuh terhadap orang tua. Oh itu Ariel. Jangan salah loh. Terus bukan musisi yang glamor, yang hedon gitu. Yang hedon, yang bukan. Dia kalau habis manggung ya biasa aja kalau di rumah. Makanya kan tanya aja orang di sekitar dia tuh. Kadang makan di warteg, kadang begini, biasa aja. Tapi keren. Jadi artis yang biasa aja tapi luar biasa. Terus kan dulu ada kan berita Ariel tuh pengawalnya banyak. Ya gimana nggak dikawal banyak? Orang kalau ngeliat dia kayak apa? Iya, lupa. Ya iyalah kan. Bukan berarti dia butuh pengawalan biar dibesar-besarkan, biar orang kalau ngeliat dia terutama perempuan. Betul. Lupa mau beli apa. Kadang ada orang saking ketemu Ariel tuh, mungkin nggak sadar jadi. Jarang ada di Indonesia ini. Kepegang. Artis, fansnya artis. Iya betul. Jarang lah di Indonesia. Artis, fansnya artis. Sampai gugup artis tuh ketemu dia. Ya kan jarang. Nah, apa salahnya kita bahas orang yang luar biasa begitu? Ya kan jarang coba. Artis, fansnya artis. Dan fansnya itu artis, gugup ketemu dia. Saking auranya yang berbeda. Dan itu karena dia tidak usil akan hidup orang. Orang yang tidak usil akan hidup orang itu pasti beraura. Orang yang tidak capek akan hidup orang pasti beraura. Orang yang hidupnya orang lain tidak menjadi tolak ukur pasti keren. Jadi dirinya adalah dirinya. Yang penting lo jangan ganggu gue. Yang penting lo jangan iri dengki sama gue. Jangan ngusilin gue. Dia tuh salah satu artis yang tidak usil. Lihatlah kalau sudah ngobrol, misalkan di obrolan mana ngajak Ariel tuh, terus misalkan mengarang-arang nyeritain apa, aib orang lah, apalah, mulai dia tuh kan kayak nggak nyambung. Ya juga ya, gitu. Padahal kalau dia nyaman, enak banget ngobrol sama dia. Kalau nyaman senang ngobrol ya. Senang, lupa waktu. Terus kalau nggak nyaman diam. Iya kayak kagok. Aku mengenalnya gitu. Mengenalnya. Kadang-kadang lo lebih kenal orang itu daripada orang itu sendiri. Contohnya saya. Wow. Iya, serius. Ya, iya. Kadang gini, emang iya gue kayak gitu. Iya. Serius gue kayak gitu. Saking tidak tahu dengan diri sendiri kan. Ya, batinku tajam karena aku tidak menceritakan keburukan orang. Kenapa aku tidak mau menceritakan keburukan orang? Karena aku juga pasti ada keburukan. Jadi setiap orang pasti. Jadi gue pinginnya di sudut pandang ini menceritakan sisi positif tiap orang. Yang patut untuk dicontoh. Ya iyalah. Ya, buat kalau kita bercerita Ariel. Keburukan orang, semua orang punya keburukan. Terus untuk apa diceritain? Untungnya apa? Manfaatnya apa? Karena gini, penyebab pertama orang menceritakan keburukan orang itu kan karena iri dengki. Kalau dia mau menyelamatkan seseorang dari hal buruk, pasti dia tidak akan ceritakan ke orang lain. Tapi dia akan datangi orang itu dan diberi solusi supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita melihat keburukan orang kemudian kita ceritakan ke orang lain, yaitu karena kita iri dengki.
Kadang-kadang juga karena iri dengki, walaupun orang nggak buruk, diburuk-burukin aja. Nah, itu yang aku apresiasi dari seorang Ariel. Tidak usil akan hidup orang. Aku tidak melihat itu. Dan menurutku orang yang tidak usil akan hidup orang itu jarang. Aku, misalkan dia pintar nyanyi, itu bisa dipelajari. Dia perfect, itu bisa dipelajari. Dia cerdas, itu bisa dipelajari. Tapi menjadi pribadi yang tidak usil terhadap hidup orang lain, nah itu anugerah menurutku. Anugerah dari Tuhan. Artinya kalau dia tidak usil terhadap hidup orang, otomatis dia tidak punya iri dengki. Keberhasilan orang itu jadi motivasi buat hidupnya. Biar dia bisa berhasil juga. Apapun yang orang lain punya, itu jadi motivasi biar dia punya juga. Itu aja sih kalau dari diri Ariel yang aku apresiasi setinggi-tingginya itu. Tidak usil akan hidup orang. Itu jarang ya sekarang. Ya. Sangat jarang dimiliki. Terus dia gini, kalau dia usil. tidak suka, dia tidak membenci. Ya dia hindari aja. Jangan sampai bertemu lagi. Tapi dia tidak usil dengan orang itu. Nah itu susah loh. Kadang-kadang kan kita ini tidak suka terus membenci, terus menjelek-jelekkan orang itu kemana-mana, ngajak orang banyak untuk membenci orang itu kan gitu. Nah, kalau dia tuh enggak. Kalau dia tidak suka sama orang itu, ya dia menghindar aja. Jangan sampai ketemu orang itu. Cukup pribadinya aja yang Cukup tahu. dia pribadinya aja yang tahu. Kalau dia harus mengklarifikasi, itu bukan untuk membela diri, untuk bercerita yang sebenarnya seperti itu. Menurutku persoalan hidup Ariel itu bukan karena pribadinya. Tapi karena dia menarik, dia keren. Kan rata-rata orang kita ini kan kalau melihat orang keren itu rada sakit hati gitu. Ya betul. Jadi melihat langsung sakit perut gitu. Ya. Jadi sekali lagi Ariel itu persoalan hidupnya bukan karena pribadinya. Bukan karena pribadinya, tapi karena dia keren. Efek dari pribadi yang keren Iya. akhirnya orang-orang yang ngelihat dia jadi banyak tingkah ya. Dan pribadi yang keren itu karena dia tidak usil. Kalau dia tidak usil, otomatis dia tidak iri dengki. Tapi sekali lagi, menjadi pribadi yang gak usil itu berat. Bukan berat sih, susah. Susah ternyata. Susah untuk tidak terpengaruh. Kalau dia kesal sendiri. Kalau dia pusing sendiri. Enggak ngeribetin. Jadi kalau misalkan dia lagi punya masalah, ya dia menyendiri. Bukan ngeribetin banyak orang. Kalaupun marah misalnya, habis itu ya udah nggak jadi dendam benci ya, dan itu wajar gitu. Itu menariknya dia kenapa membahas gitu, karena tidak banyak orang seperti itu. Betul. Gitu. Berpribadi seperti itu kan tidak banyak. Makanya janganlah heran kalau sampai hari ini dia tetap di atas, tetap menarik, tetap keren. Dan apapun persoalannya tuh kayak angin lalu aja. Karena pribadinya ketutup dengan pribadi. Iya, tahu nggak? Walau katanya dia punya kasus, katanya dia begini, kan tidak menutupi karirnya. Betul. Apa sebabnya? Karena dia tidak dendam akan hal itu. Oh. Ya sudah, gitu. Dan apapun yang kasus yang terlihat oleh dia itu. Kasus yang terlihat itu, pada kenyataannya saya rasa rata-rata orang adalah cerita kayak gitu. Cuma nggak ketahuan aja. Kadang-kadang kita ini apa ya namanya, terdakwa menghakimi gitu. Terdakwa tapi menghakimi. Salah kita lebih banyak dari orang itu, tapi kita menghakimi.
kita menganggap orang tidak suci, padahal kita sendiri kotornya na'udzubillah.